Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, memantulkan cahaya keemasan yang menembus sela-sela dedaunan mangga di halaman rumah Hendra Wijaya. Rumah itu berdiri di pinggiran kota, tak terlalu besar untuk ukuran seorang pengusaha sukses, namun rapi, asri, dan memancarkan ketenangan. Dindingnya berwarna krem pucat, halaman depannya dihiasi pot-pot bunga yang tertata rapi, sementara di sudut kanan, terdapat kursi kayu tua yang sering menjadi tempat Hendra menikmati teh hangat di pagi hari. Meski usianya sudah menginjak 52 tahun, penampilannya tetap segar dan berwibawa. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan senyum hangatnya membuat siapa saja yang bertemu merasa nyaman. Hari itu, seperti biasa, ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain, tanpa atribut mewah yang mencolok. Di pergelangan tangannya hanya ada jam tangan lama pemberian almarhum ayahnya, yang sudah menemaninya sejak awal merintis usaha. Hendra adalah sosok yang jarang ditemui di kalangan pengusaha besar. Dengan kepemilikan beberapa perusahaan, mulai dari perdagangan komoditas, properti, hingga ekspor hasil bumi, ia sebenarnya bisa saja tinggal di rumah megah, bepergian dengan mobil mewah, atau menghabiskan waktu di luar negeri. Namun ia memilih jalan lain. Baginya, kekayaan adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, bukan sekadar alat pamer status. Di meja makan, istrinya, Siti Ma'munah, sedang menata sarapan. Perempuan itu berusia 48 tahun, memiliki raut wajah teduh dan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Tangannya lincah menyusun piring berisi nasi uduk, sambal kacang, dan irisan telur dadar. Rambutnya yang sebagian telah memutih ia tutup dengan kerudung sederhana warna coklat susu. "Pak, ayo sarapan dulu sebelum berangkat," panggil Siti lembut, suaranya mengalun seperti nyanyian pagi. Hendra menutup koran yang sedari tadi ia baca, lalu berjalan menuju meja makan. Tak lama kemudian, Raka, anak sematawayang mereka, ikut bergabung. Usianya 25 tahun, bertubuh tinggi, dan berwajah mirip sang ayah. Ia baru saja menyelesaikan kuliah bisnis dan kini membantu mengelola salah satu perusahaan ekspor milik keluarga. Suasana sarapan mereka selalu hangat. Sesekali terdengar tawa saat Raka bercerita tentang kejadian lucu di kantor, atau ketika Siti mengingatkan Hendra untuk tidak terlalu memforsir tenaga. Kehidupan mereka terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan rasa syukur yang besar. "Raka, nanti jangan lupa kirimkan dana untuk beasiswa anak-anak yatim di pesantren itu, ya?" ujar Hendra sambil mengaduk kopi. "Siap, Pak. Kemarin Pak Yusuf sudah kirim daftar nama-namanya," jawab Raka mantap. Memberi beasiswa adalah salah satu kegiatan rutin yang dijalankan Hendra sejak bertahun-tahun lalu. Ia percaya bahwa membantu orang yang kesulitan adalah cara terbaik untuk membersihkan harta. Bahkan ia sering turun langsung menemui penerima bantuan, memastikan mereka mendapat yang terbaik tanpa merasa terhina. Matahari mulai meninggi ketika Hendra bersiap ke kantor pusat perusahaannya di pusat kota. Sebuah mobil SUV hitam yang sudah berusia lebih dari 10 tahun terparkir di garasi. Supir pribadinya, Rahman, sudah menunggu sambil memeriksa tekanan ban. "Pak, jadi langsung ke kantor atau mampir dulu ke gudang ekspor?" tanya Rahman. "Kita ke gudang dulu. Saya mau lihat persiapan pengiriman kopi ke luar negeri," jawab Hendra. Dalam perjalanan, ia menatap keluar jendela, memperhatikan pasar tradisional yang dilewati. Beberapa pedagang melambaikan tangan kepadanya, dan ia membalas dengan senyum serta sedikit menurunkan kaca untuk sekadar menyapa. Mungkin inilah salah satu alasan ia dicintai banyak orang. Ia tidak pernah membuat jarak dengan siapapun, meskipun statusnya berada jauh di atas rata-rata. Sesampainya di gudang, para pekerja langsung menyambut. "Selamat pagi, Pak Hendra," seru mereka hampir bersamaan. Hendra menyalami satu persatu, menanyakan kabar keluarga mereka. Ia memperhatikan tumpukan karung kopi yang akan dikirim, memberi beberapa arahan, dan memastikan semua berjalan lancar. Siang itu, setelah urusan di gudang selesai, ia menuju kantor pusat. Gedung perusahaannya berdiri kokoh, namun interiornya tidak berlebihan, lebih mengutamakan fungsi ketimbang kemewahan. Di ruang kerjanya, tergantung foto besar keluarganya yang diambil 5 tahun lalu, saat mereka berlibur ke pantai. Foto itu selalu menjadi pengingat tujuan utamanya, keluarga. Menjelang sore, ia kembali ke rumah. Siti menyambutnya di pintu dengan senyum, sementara aroma masakan gulai kambing memenuhi ruang makan. Raka sudah pulang lebih dulu dan tengah menonton berita di ruang keluarga. Malam itu mereka makan bersama, membicarakan rencana liburan ke kampung halaman Hendra bulan depan. Tak banyak yang tahu, kampung halaman itu menyimpan cerita masa kecil Hendra yang penuh didikan agama.
Ia tumbuh di bawah asuhan ayahnya, seorang ulama yang disegani, dan kakeknya, Kiai Abdul Jabar, yang namanya pernah melegenda di tanah Jawa. Namun kisah itu hanya tersimpan di hati Hendra. Ia jarang membicarakannya, bahkan kepada Raka sekalipun. Malam semakin larut, namun rumah itu tetap hangat oleh tawa dan obrolan ringan. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah, seolah membisikkan sesuatu yang tak mereka mengerti. Keluarga kecil itu tampak begitu bahagia, tanpa menyadari bahwa jauh di luar sana, badai besar sudah mulai berputar, mencari waktu untuk menerpa. Keesokan paginya, Hendra kembali menjalani rutinitasnya. Seperti biasa, ia berangkat ke kantor dengan meninjau beberapa titik usaha lebih dulu. Salah satu yang ia perhatikan hari itu adalah proyek pembangunan gudang baru di kawasan pelabuhan. Gudang ini akan menjadi pusat distribusi hasil bumi untuk pasar ekspor, kopi, rempah-rempah, dan kakao yang selama ini menjadi andalan bisnisnya. Hendra memang dikenal sebagai pengusaha yang teliti dan jujur. Setiap transaksi ia periksa, setiap laporan ia baca, dan setiap pegawai ia hargai. Kedisiplinan dan kejujurannya inilah yang membuat perusahaannya berkembang pesat. Namun, di sisi lain, sifat itu juga menimbulkan rasa iri di kalangan rekan bisnis yang bermain curang. Di dunia perdagangan komoditas, tidak semua orang mau bersaing sehat. Ada yang menggunakan taktik licik, mengoplos barang, memanipulasi dokumen ekspor, bahkan menekan harga petani agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Hendra tidak pernah ikut-ikutan. Ia memilih membeli hasil bumi dari petani dengan harga layak, lalu menjualnya sesuai kualitas. Karena itulah, banyak pembeli luar negeri lebih percaya kepada perusahaannya dibanding yang lain. 5 orang rekan bisnisnya mulai merasa terancam. Mereka adalah Baskoro, Jumari, Samsul, Andika, dan Ranto. Di permukaan, mereka masih tersenyum ramah kepada Hendra, bahkan sesekali makan siang bersama. Namun di balik itu, percakapan mereka mulai berisi rencana busuk. Suatu sore, di sebuah kafe mewah di pusat kota, kelima orang itu berkumpul. Baskoro, yang bertubuh gemuk dan berperut buncit, membuka pembicaraan. Kalau kita biarkan Hendra terus seperti ini, habis kita semua. Klien luar negeri lebih percaya ke dia daripada kita. Jumari, pria kurus dengan wajah licik, menimpali, masalahnya, dia terlalu bersih. Kita nggak bisa jatuhin dia pakai skandal keuangan atau korupsi. Semua laporan dia rapi. Samsul menghela napas berat. Ya kalau begitu kita harus cari cara lain. Cara yang, ya, nggak kelihatan. Andika dan Ranto saling pandang, kemudian Andika berkata pelan, aku kenal orang yang bisa membereskan masalah tanpa jejak. Tapi, itu butuh biaya besar, dan risikonya, ya, kalian tahu sendiri. Mata Baskoro menyipit. Maksudmu, cara itu? Andika hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Suasana meja itu mendadak terasa dingin. Mereka semua tahu apa yang dimaksud Andika, santet. Dalam dunia bisnis gelap, kabar tentang orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk menyingkirkan pesaing bukanlah hal baru. Namun, sebelum rencana itu benar-benar matang, mereka memutuskan untuk mengamati dulu. Sementara itu, Hendra sama sekali tidak menyadari percakapan yang sedang terjadi di balik punggungnya. Ia justru sibuk memikirkan strategi baru agar petani mitra bisa mendapat keuntungan lebih besar. Malam harinya, di rumah, Hendra duduk di ruang tamu sambil memeriksa proposal kerjasama dari sebuah perusahaan ekspor baru di Surabaya. Siti duduk di sebelahnya, membacakan pesan dari beberapa keluarga yang menerima bantuan beasiswa. Raka datang membawa laptop, menunjukkan laporan keuangan yang baru ia selesaikan. Kita lagi untung banyak bulan ini, Pak, kata Raka sambil tersenyum bangga. Hendra menatapnya dengan penuh kebanggaan. Bagus, Nak. Tapi ingat, keuntungan itu bukan cuma untuk kita. Sisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Itu yang bikin usaha kita diberkahi. Percakapan itu membuat Siti tersenyum. Ia tahu suaminya bukan hanya pengusaha, tapi juga seorang yang memegang teguh nilai-nilai hidup. Namun di luar sana, nilai-nilai itu justru menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, di sebuah pertemuan bisnis resmi, Hendra duduk di meja panjang bersama para pengusaha komoditas lainnya, termasuk kelima rekannya yang diam-diam membencinya. Ia mempresentasikan rencana kerjasama ekspor rempah dengan pasar Timur Tengah, yang menurutnya akan membawa keuntungan bagi semua pihak. Presentasinya mendapat tepuk tangan, namun di wajah Baskoro dan kawan-kawan, ada gurat ketidaksenangan. Mereka tahu,
Jika rencana itu berhasil, posisi Hendra akan semakin kuat. Setelah rapat selesai, kelima orang itu kembali berkumpul di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, mereka sudah lebih mantap. Kita nggak bisa nunggu lebih lama. Kalau mau, sekaranglah waktunya, kata Jumari. Ranto yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Aku punya kenalan 5 orang dukun sakti. Mereka ini bukan main-main. Kalau kita minta mereka bekerja, targetnya, ya, kalian tahulah. Nggak ada yang selamat. Kata-kata itu mengakhiri keraguan yang tersisa. Mereka pun sepakat untuk mulai bergerak. Masing-masing akan menemui satu dukun, memberi perintah yang sama, dan membayar mahal demi memastikan hasilnya. Malam itu, satu persatu dari mereka menghilang dalam gelap, menuju tujuan yang berbeda. Ada yang pergi ke desa terpencil di ujung timur Jawa, ada yang menuju daerah pesisir, ada yang mendatangi kampung di lereng gunung. Mereka semua membawa niat yang sama, menyingkirkan Hendra dari dunia ini. Di rumahnya, Hendra masih belum menyadari rencana yang tengah dibangun di sekelilingnya. Ia menghabiskan malam dengan bercengkerama bersama Siti dan Raka, membicarakan rencana liburan ke kampung halaman. Senyum yang terpancar di wajah mereka begitu tulus, seakan dunia di luar sana tak memiliki niat jahat sedikit pun. Padahal, benang-benang gelap itu sudah mulai dirajut, menunggu waktu yang tepat untuk menjerat lehernya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Hendra. Ia sibuk mengurus bisnis, sementara Siti tetap mengelola rumah dan kegiatan sosial mereka. Namun pada suatu malam, tepat setelah makan malam, Siti mengeluh pusing dan merasakan panas yang tidak biasa. Awalnya Hendra mengira itu hanya kelelahan, mengingat Siti cukup aktif dalam kegiatan sosial akhir-akhir ini. Ia menyuruh istrinya beristirahat lebih awal. Namun, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sekitar pukul 2 dini hari, Hendra terbangun karena merasakan gerakan gelisah di sisi tempat tidurnya. Ia menoleh dan mendapati Siti duduk tegak, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Nafasnya terengah, keringat bercucuran di pelipisnya. "Mah, kenapa?" Hendra mencoba membangunkan, tapi Siti tidak menjawab. Pandangannya tetap kosong, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, namun hanya suara erangan yang keluar. Setelah beberapa menit, Siti terkulai kembali, seolah tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Hendra membawanya segelas air, namun tangannya gemetar saat menyodorkannya. Ia merasakan hawa dingin yang aneh dari kulit istrinya, meskipun tubuhnya panas seperti terbakar. Keesokan paginya, bercak kehitaman mulai muncul di lengan dan leher Siti. Warnanya seperti lebam, namun tidak ada memar atau luka yang jelas. Hendra panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Serangkaian pemeriksaan dilakukan, tes darah, röntgen, bahkan CT scan. Namun semua hasilnya menunjukkan kondisi normal. Secara medis, kami tidak menemukan penyakit yang berbahaya, Pak Hendra, kata dokter dengan nada bingung. Mungkin hanya kelelahan atau infeksi ringan. Kami beri obat penurun panas dan vitamin. Hendra membawa Siti pulang dengan hati yang belum tenang. Ia merasa ada yang aneh, mata istrinya tampak sayu, seolah ada beban yang tak terlihat. Malam berikutnya, kejadian aneh itu terulang. Kali ini Siti terbangun dengan mata melotot, tapi disertai suara napas berat yang terdengar seperti desisan. Astagfirullah. Mah, sadar Mah, Hendra memeluknya erat, berusaha menenangkan. Namun Siti justru menjerit keras, memegangi dadanya. Suara jeritan itu membangunkan Raka, yang bergegas masuk ke kamar orang tuanya. Apa yang terjadi, Pak? Raka berusaha membantu, namun mereka hanya bisa menyaksikan Siti kembali jatuh lemas di pelukan Hendra. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk. Kondisi Siti semakin memburuk. Nafsu makannya hilang, tubuhnya semakin kurus, dan bercak hitam di kulitnya semakin meluas hingga ke wajah. Bahkan, pada siang hari pun ia sering mengigau, menyebut nama-nama yang tidak mereka kenal. Suatu sore, Siti memegang tangan Hendra erat-erat. "Pak, saya takut," katanya lirih, matanya basah. "Setiap malam, ada yang datang. Mereka memanggil saya, tapi saya tidak mau ikut." Hendra merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa, Mah? Siapa yang datang?" Namun Siti hanya menggeleng lemah, air matanya mengalir. Hendra mencoba segala cara, mengundang dokter lain untuk memeriksa, memberikan obat herbal, bahkan memanggil ustaz untuk membacakan doa di rumah.
Namun sakit itu tidak kunjung mereda. Hingga suatu malam, ketika hujan deras mengguyur dan angin bertiup kencang, Siti terbangun lagi dengan jeritan yang memecah keheningan. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. "Raka, tolong pegang ibumu," teriak Hendra panik. Mereka berdua berusaha menahan tubuh Siti yang terus memberontak. Namun tiba-tiba, kejang itu berhenti. Tubuh Siti terkulai lemas, napasnya terhenti. "MAH, MAH, jangan tinggalin aku," Hendra memanggil berulang kali, mengguncang tubuh istrinya. Raka menangis histeris, mencoba memompa dada ibunya seperti yang pernah ia lihat di film. Tapi semua usaha itu sia-sia. Siti Maimunah, istri yang telah mendampingi Hendra selama puluhan tahun, telah pergi untuk selamanya. Hendra memeluk tubuh istrinya yang dingin, air matanya mengalir tanpa henti. Raka terduduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Malam itu, duka merayap memenuhi rumah mereka, menghancurkan kebahagiaan yang selama ini mereka miliki. Keesokan paginya, kabar duka itu menyebar cepat. Tetangga, kerabat, dan para pegawai Hendra datang melayat. Rumah itu dipenuhi orang yang mengucapkan belasungkawa, namun bagi Hendra dan Raka, semua kata-kata itu hanya terdengar seperti gema jauh di telinga. Proses pemakaman berlangsung di kampung halaman Siti. Langit mendung seakan ikut berduka. Hendra berdiri di tepi liang lahat, menatap jenazah istrinya yang dibungkus kain kafan putih. Tangannya gemetar saat menaburkan tanah, setiap genggaman terasa seperti menambah beban di dadanya. "Selamat jalan, MAH. Insya Allah kita bertemu lagi di surga," bisiknya, suaranya pecah di ujung kalimat. Tangisan pelan terdengar dari para pelayat, namun Hendra hanya terpaku menatap tanah yang perlahan menutupi wajah orang yang paling ia cintai. Di sebelahnya, Raka memeluk bahunya, mencoba menahan tangis namun gagal. Saat semua orang mulai meninggalkan makam, Hendra masih berdiri di sana, memandangi gundukan tanah merah itu. Dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak wajar. Kematian istrinya begitu cepat, begitu misterius. Namun ia belum tahu, inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Langkah Hendra terasa berat saat meninggalkan makam istrinya pada hari itu. Raka berjalan di sampingnya, memegangi payung untuk melindungi ayahnya dari panas matahari sore. Hari itu genap 40 hari sejak Siti Maimunah meninggal. Sesuai adat yang mereka pegang, keluarga mengadakan tahlilan untuk mendoakan almarhumah. Rumah sederhana di pinggiran kota itu ramai dengan tetangga, kerabat, dan anak-anak yatim yang sengaja diundang Hendra untuk membaca doa bersama. Meski mulutnya tersenyum sopan menyambut para tamu, hatinya masih seperti disayat. Sejak kepergian istrinya, rumah itu terasa hampa. Suara lembut Siti, aroma masakannya yang selalu memenuhi ruang makan, bahkan tegurannya yang penuh kasih, kini hanya tersisa dalam ingatan. Malam itu setelah semua tamu pulang, Hendra duduk di ruang tamu sendirian. Raka sudah masuk ke kamarnya, mungkin mencoba melupakan kesedihan lewat tidur. Hendra menatap foto besar pernikahan mereka yang tergantung di dinding. 40 hari sudah, Munah, tapi rasa ini seperti baru kemarin, bisiknya pelan. Saat itulah, hawa dingin tiba-tiba menyelusup ke dalam ruangan. Bulunya meremang tanpa sebab. Telinganya menangkap suara samar-samar, seperti lantunan ayat suci Al-Quran, namun terdengar begitu dekat di telinganya. Hendra menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun keanehan itu tak berhenti di situ. Menjelang tengah malam, ketika ia beranjak ke kamar untuk tidur, tercium aroma kemenyan yang pekat. Hendra berhenti di ambang pintu kamarnya, mencoba mencari sumbernya. Tidak ada lilin, tidak ada dupa, tapi aromanya begitu kuat seakan baru saja dibakar. Ia sempat keluar rumah untuk memastikan, tapi udara di luar bersih. Aroma itu hanya ada di dalam rumah. Beberapa malam berikutnya, keanehan semakin menjadi. Ia mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpinya, Siti duduk di tepi ranjang dengan mata melotot, wajahnya pucat keabu-abuan, dan bibirnya bergerak seperti ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Kadang, tubuh Siti di mimpi itu dipenuhi lebam-lebam hitam yang semakin melebar, mirip kondisi aslinya sebelum meninggal. Hendra terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Di hari ke-40 itu pula, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Seorang pria parubaya dengan sorban putih dan jubah sederhana turun dari mobil.
Wajahnya teduh, namun sorot matanya dalam dan penuh wibawa. Hendra segera mengenalinya. "Assalamualaikum, Hendra," sapa pria itu. "Waalaikumsalam." "Astagfirullah, ini Kiai Fatur?" Hendra segera menyalami dan memeluknya. "Sudah lama sekali kita tak bertemu." Kiai Fatur adalah sahabat lama Hendra sewaktu masih di pesantren dulu. Mereka pernah mengaji bersama di bawah bimbingan seorang kiai besar. Namun setelah lulus, jalan hidup mereka berbeda. Fatur meneruskan mengajar agama, sementara Hendra masuk ke dunia bisnis. "Aku dengar kabar duka itu, maaf baru bisa datang," ujar Fatur pelan. Matanya menatap dalam ke wajah Hendra, seakan membaca sesuatu di balik sorot mata sahabatnya. "Aku datang bukan hanya untuk takziah, tapi juga karena aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Hendra terdiam, lalu mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya, Fatur. Ada suara aneh, aroma kemenyan, mimpi buruk, tapi aku pikir itu hanya rasa kehilangan." Fatur menggeleng perlahan. "Hendra, tanda-tanda yang kau alami itu adalah jejak dari santet. Dan aku hampir yakin, yang menimpa almarhumah Siti bukan sakit biasa. Itu kerjaan orang, dan bukan orang sembarangan." Perkataan itu membuat dada Hendra terasa sesak. Tangannya mengepal di atas lutut. "Siapa? Siapa yang tega melakukan itu?" Suaranya bergetar, campuran antara marah dan sedih. "Aku sudah mencari tahu," kata Fatur sambil menurunkan suaranya. "Ini pekerjaan 5 dukun sakti. Mereka tidak akan bergerak tanpa bayaran besar. Dan, orang yang memerintahkannya adalah orang yang cukup dekat denganmu." Hendra memandang sahabatnya dengan mata merah. "Dekat? Maksudmu, dari lingkaran bisnis?" Fatur menghela napas panjang. "Aku tak ingin menuduh sebelum pasti, tapi mereka ini iri padamu, Hendra. Iri karena kau jujur, kau tidak bermain kotor, tapi justru sukses. Dan itu membuat mereka gerah." Hendra menunduk. Potongan wajah-wajah rekan bisnisnya terlintas di kepalanya. Baskoro, Jumari, Samsul, Andika, dan Ranto. Kelima orang itu selama ini memang sering terlihat dingin kepadanya, walau masih bersikap sopan di depan publik. Malam itu mereka berbicara lama. Fatur mengingatkan Hendra untuk memperbanyak zikir dan doa, serta menjaga wudhu setiap saat. Santet itu bukan hanya menyerang jasad, tapi juga iman. Kalau kau goyah, mereka akan semakin kuat. Saat Fatur pamit, Hendra berdiri di teras, menatap mobil sahabatnya yang menjauh di jalanan gelap. Hatinya mulai dipenuhi campuran perasaan, sedih karena kehilangan, marah karena dikhianati, dan tekad untuk mencari kebenaran. Di ruang tamu, foto pernikahan Siti masih tergantung di dinding, memantulkan cahaya lampu redup. Hendra menatapnya lama. Dalam hati, ia berjanji, "Munah, aku akan cari siapa yang melakukan ini padamu. Aku tidak akan diam." Namun ia belum tahu, langkah yang akan ia ambil nanti akan membawanya berhadapan langsung dengan 5 orang dukun sakti yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan dan uang. Dan perang yang menantinya bukanlah perang biasa. Keesokan paginya, Hendra tidak bisa memejamkan mata semalaman. Ucap-ucap Fatur semalam terus menggaung di kepalanya. Pagi itu, ia menghubungi sahabat lamanya itu untuk datang kembali. Tak lama, mobil hitam Fatur terparkir di halaman. Kiai itu melangkah masuk, disambut wajah Hendra yang tegang. "Fatur, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin kau bilang sekarang, siapa orangnya?" ujar Hendra dengan suara berat. "Kalau memang aku harus tahu, katakan semuanya." Fatur menarik napas panjang, lalu duduk di kursi ruang tamu. Tatapannya meneliti wajah sahabatnya, memastikan bahwa Hendra siap mendengar kebenaran yang mungkin akan merobek persahabatannya dengan banyak orang. "Aku awalnya tidak ingin mengatakan ini sekarang, karena khawatir kau terbakar amarah," ucap Fatur pelan. "Tapi baiklah. 5 orang itu adalah rekan bisnismu sendiri, Baskoro, Jumari, Samsul, Andika, dan Ranto." Nama-nama itu keluar seperti peluru yang menembus dada Hendra. Ia terdiam, rahangnya mengeras. "Mereka?" suaranya serak. "Kenapa?" "Karena mereka ingin kau keluar dari proyek besar di pelabuhan itu," jawab Fatur. "Kau menghalangi rencana mereka untuk mengeruk keuntungan lewat jalur kotor. Mereka tahu kau tak bisa dibeli, jadi mereka mencari cara menyingkirkanmu. Tapi mereka tidak menyerang langsung, mereka menyerang hatimu. Mereka tahu,
Menghancurkan keluargamu akan membuatmu lemah. Hendra mengepalkan tangannya begitu keras sampai buku jarinya memutih. Dan 5 orang dukun itu, di mana mereka? Fatur mencondongkan tubuh, suaranya merendah seperti khawatir dinding pun bisa menguping. Pertama, Kirawa di pinggiran hutan Wonosari. Kedua, Mbah Kenung yang tinggal di gubuk tua dekat pesisir pantai Gelagah. Ketiga, Nyai Rasti, seorang perempuan yang menetap di lereng Gunung Merapi. Keempat, Paman Jirak di perkampungan tua Gunung Kidul. Dan yang kelima, yang paling berbahaya, Ki Sondang, tinggal di rumah kayu terpencil di tengah rawa Banyu Biru. Dia yang memimpin ritual santet itu. Nama-nama itu terpatri di kepala Hendra, seakan menjadi daftar hutang darah yang harus dibayar. Aku tahu kau marah, Hendra. Tapi dengar baik-baik, lanjut Fatur. Menghadapi mereka bukan hal mudah. Mereka bukan hanya bermain ilmu hitam, tapi juga dilindungi orang-orang berkuasa. Kalau kau gegabah, nyawamu bisa melayang sebelum sempat membalas. Hendra menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Aku masih mencoba bersabar, Fatur. Tapi kesabaran itu tipis sekali. Aku ingin mereka membayar semua ini. Fatur memegang bahu Hendra. Kalau kau memang ingin menuntut keadilan, lakukan dengan kepala dingin. Aku akan membantumu, tapi ingat, jalan ini gelap dan penuh jebakan. Malam itu, setelah Fatur pulang, Hendra masuk ke ruang kerjanya. Lampu meja menerangi berkas-berkas proyek yang kini terasa tidak berarti. Di sudut meja, berdiri foto Siti mengenakan kebaya putih, tersenyum lembut. Hendra berdiri di depannya, menatap dalam-dalam. Tangannya menyentuh bingkai foto itu, jari-jarinya bergetar. Munah, aku janji, aku akan cari mereka satu persatu. Mereka akan tahu, kehilangan itu seperti apa, bisiknya. Di balik tatapan matanya yang tenang, badai sudah mulai terbentuk. Dan badai itu akan segera menyapu semua orang yang telah mengkhianatinya. Malam itu, Hendra tidak langsung tidur. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar, seakan ada panggilan lama yang membangunkannya dari tidur panjang. Ia duduk di kursi, termenung, sementara suara angin malam menyelinap melalui celah jendela. Dalam pikirannya, terlintas satu nama yang lama tak ia sebut, Kiai Abdul Malik, ayahnya sendiri. Pagi menjelang, Hendra memutuskan untuk pergi ke makam ayahnya. Matahari masih malu-malu muncul dari ufuk timur ketika ia melangkah pelan di jalan setapak menuju kompleks pemakaman desa. Rumput basah oleh embun menempel di sepatu, aroma tanah bercampur kemenyan dari kubur-kubur lama memenuhi udara. Makam Kiai Abdul Malik berada di ujung, di bawah pohon beringin besar. Nisan putihnya sederhana, hanya bertuliskan nama dan tanggal wafat. Hendra berlutut, menyentuh tanah yang menutupi jasad ayahnya. Yah, maafkan aku, selama ini aku mencoba hidup seperti orang biasa. Tapi mereka sudah mengambil Munah, dan aku tak bisa diam, ucapnya lirih, suaranya bergetar. Kenangan masa kecilnya datang begitu saja. Ia melihat dirinya sebagai bocah, duduk di serambi rumah panggung bersama sang kakek, Kiai Abdul Jabar. Kakeknya adalah sosok yang disegani, bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga keberaniannya menumpas santet dan mengusir makhluk-makhluk hitam yang mengganggu masyarakat. Hendra, ingat, ilmu ini bukan untuk kesombongan, kata sang kakek saat itu sambil memegang pundaknya. Ilmu ini hanya untuk melindungi, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk melawan kezaliman. Hendra kecil mengangguk, meski belum benar-benar memahami beratnya pesan itu. Malam-malam ia dilatih menghafal ayat-ayat, zikir panjang, dan doa-doa khusus yang konon diwariskan turun-temurun dari para ulama di pesantren keluarga mereka. Latihan itu tidak hanya menguji hafalan, tapi juga kesabaran, berpuasa, bertapa di malam hari, dan menjaga hati dari niat buruk. Tahun-tahun berlalu, setelah sang kakek wafat, ayahnya meneruskan didikan itu. Namun saat Hendra mulai dewasa, ia memilih menutup rapat warisan itu. Ia ingin hidup normal, membangun usaha, menikah, dan membesarkan anak tanpa harus bersentuhan dengan dunia mistis yang penuh resiko. Kini, duduk di hadapan pusara ayahnya, Hendra sadar keputusan itu harus diubah. Dunia yang ia jauhi kini menjemputnya kembali. Dan ia tak lagi punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Ia memejamkan mata, mulai berzikir pelan, merasakan getaran yang dulu pernah mengalir di tubuhnya. Semakin lama zikirnya, semakin hangat udara di sekitarnya, seakan ada energi lama yang terbangun. Sepulang dari makam, Hendra masuk ke gudang rumahnya.
Gudang itu dipenuhi barang-barang lama, sebagian terbungkus kain dan penuh debu. Di sudut, ada sebuah peti kayu jati berukir lafaz kaligrafi. Kuncinya sudah berkarat, tapi ia tahu persis di mana kuncinya disembunyikan, di bawah batu bata di sudut gudang. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu. Di dalamnya terlipat rapi sorban putih milik kakeknya, kainnya masih harum meski puluhan tahun tersimpan. Di bawahnya ada tasbih kayu cendana berwarna kecoklatan, permukaannya mengkilap karena sering digunakan berzikir. Hendra mengangkat sorban itu, menatapnya lama. Di matanya, bukan hanya selembar kain yang ia lihat, melainkan simbol amanah yang dulu ia tinggalkan. Ia melilitkan sorban itu di tangannya, merasakan denyut tekad yang mulai mengeras di dadanya. Kalau ini memang jalan yang harus kutempuh, maka aku akan memulainya sekarang, gumamnya. Ia menggantung tasbih di leher, lalu berdiri tegap. Sorban putih itu ia simpan di tempat terhormat di ruang kerjanya. Mulai malam ini, ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Jalan yang akan ia lalui penuh kegelapan, tetapi di tangannya kini ada cahaya warisan yang siap ia nyalakan kembali. Malam itu juga, Hendra duduk di ruang kerjanya dengan sorban putih terlipat rapi di meja. Tasbih kayu cendana melingkar di telapak tangannya. Pikirannya sudah bulat. Menghindar bukan lagi pilihan. Menunggu mereka menyerang kembali hanya akan membuat dirinya dan anaknya semakin terancam. Ia harus maju, bukan mundur. Di atas meja ada sebuah ponsel lama yang jarang ia gunakan. Nomor di dalamnya bukan nomor biasa, melainkan kontak orang-orang yang dulu ia kenal di dunia yang sekarang hampir ia lupakan. Para santri sepuh, bekas murid-murid ayahnya, bahkan beberapa mantan praktisi ilmu hitam yang sudah bertaubat. Dari salah satu nomor itu, ia menghubungi seseorang bernama Rahman, seorang lelaki parubaya yang dulu pernah menjadi kurir pesan antar para tokoh dunia mistis. "Men, aku butuh kau menyampaikan pesan," kata Hendra tegas. "Pesan? Untuk siapa, Hendra?" Suara Rahman terdengar kaget. "Untuk 5 dukun sakti itu. Bilang pada mereka, aku tidak akan bersembunyi. Kalau mereka memang merasa sakti, datanglah ke rumahku. Hadapi aku langsung." Sejenak Rahman terdiam, lalu tertawa kecil yang terdengar getir. "Kau gila, Hendra? Tidak ada orang waras yang menantang mereka. Apalagi kelima-limanya sekaligus. Aku tidak main-main, men. Aku tahu apa yang kulakukan. Sampaikan saja." Rahman akhirnya menghela napas panjang. "Baik. Tapi setelah ini, namamu akan terdengar ke seluruh penjuru. Mereka tidak suka dipermalukan." "Itu yang kuharapkan," jawab Hendra datar. 2 hari kemudian, kabar itu benar-benar meledak di lingkaran dunia perdukunan. Dari warung kopi sampai pesantren-pesantren kecil, orang membicarakan satu nama, Hendra bin Abdul Malik, putra seorang kiai yang dulu terkenal sebagai penumpas santet, menantang 5 dukun sakti sekaligus. Ada yang kagum, ada yang mencibir, dan banyak yang yakin ia hanya sedang mencari mati. Di rumah, Raka memperhatikan perubahan ayahnya. Dari seorang pria yang dulu tampak rapuh setelah kehilangan istrinya, kini Hendra terlihat seperti sosok yang berbeda. Tatapannya tajam, langkahnya mantap, dan suaranya penuh keyakinan. Tapi justru perubahan itu membuat Raka cemas. Suatu sore, saat Hendra sedang duduk di serambi sambil merangkai wirid, Raka duduk di sampingnya. "Ayah, aku dengar dari orang-orang di pasar. Katanya ayah menantang 5 dukun sakti. Itu benar?" Hendra menghentikan putaran tasbihnya, menatap anaknya dengan senyum tipis. "Benar." Raka menelan ludah. "Ayah, ini gila. Mereka bukan orang biasa. Mereka sudah membunuh ibumu," potong Hendra, suaranya tenang tapi tegas. "Dan mereka pikir kita akan diam? Tidak, Rak. Ayah tidak akan membiarkan itu. Tapi, bagaimana kalau mereka membalas? Bagaimana kalau mereka menyerang kita malam ini?" Raka suaranya mulai bergetar. Hendra mengusap kepala anaknya. "Rak, kau lupa siapa kakekmu? Kau lupa darah siapa yang mengalir di tubuh kita? Kita tidak mencari masalah, tapi kalau masalah datang, kita hadapi. Ayah sudah mempersiapkan semuanya." Meski ucapan itu menenangkan, Raka masih merasa ada ancaman besar yang mengintai. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk, bayangan hitam mengelilingi rumah, suara perempuan tertawa, dan bisikan aneh di telinganya. Hari demi hari berlalu.
Sementara itu, desas-desus tentang tantangan Hendra terus menyebar. Bahkan beberapa orang datang diam-diam ke rumahnya, mencoba membujuk agar ia membatalkan niat itu. Ada yang takut darah akan tumpah, ada pula yang takut kampung mereka terkena imbas ilmu hitam yang akan digunakan. Hendra hanya menjawab dengan kalimat yang sama, "Aku tidak memulai ini, tapi aku akan mengakhirinya." Sampai pada suatu malam, ketika bulan sabit menggantung pucat di langit, Rahman kembali menghubungi Hendra. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Hendra, mereka sudah jawab." "Apa kata mereka?" "Mereka terima tantanganmu. Dan mereka akan datang, malam Jumat Kliwon ini." Hendra terdiam sesaat. Matanya menatap langit malam yang berhiaskan bintang-bintang redup. Sorban putih di ruang kerjanya terasa memanggil. Ia tahu, malam itu akan menjadi titik awal dari perang yang tak bisa lagi ia hindari. Hari berganti, dan akhirnya Jumat Kliwon pun datang. Sejak sore, langit sudah tampak muram, awan kelabu bergulung, dan angin berhembus membawa aroma tanah basah. Saat senja turun, gerimis mulai membasahi tanah, perlahan menjadi hujan rintik yang terus-menerus membasahi dedaunan. Sesekali, kilatan petir membelah langit, diikuti suara guntur yang bergemuruh lama, membuat jendela-jendela rumah bergetar. Di dalam rumah, Hendra duduk bersila di ruang tengah. Lampu-lampu sengaja diredupkan, hanya ada cahaya temaram dari pelita minyak di sudut ruangan. Sorban putih telah melingkar di kepalanya, dan tasbih kayu cendana bergerak pelan di jemarinya. Setiap butiran yang berpindah diiringi lantunan zikir lirih, namun penuh kekuatan. Raka berada di kamar, tapi ia tidak bisa memejamkan mata. Hawa di dalam rumah terasa aneh, bukan dingin seperti biasanya saat hujan, melainkan panas yang menusuk kulit. Sesekali ia mendengar suara desir angin yang bukan datang dari luar, melainkan seperti berputar di dalam rumah, membawa bisikan-bisikan yang sulit dimengerti. Hendra sadar, itu pertanda. Mereka sudah bergerak. Menjelang tengah malam, hawa di sekitar rumah semakin berat. Aroma wangi yang tajam, campuran antara kemenyan, dupa, dan minyak mistis, mulai merayap masuk melalui celah-celah pintu. Suara langkah-langkah samar terdengar di luar, namun tak teratur, seperti lebih dari satu orang yang berjalan mengitari rumah dari berbagai arah. Hendra membuka mata. Ia menatap pintu depan yang masih tertutup rapat. "Mereka sudah di sini," gumamnya pelan. Dari arah halaman, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mantap, disusul ketukan pelan pada pintu. Bukan ketukan biasa, ritmenya teratur, 3 kali ketukan, lalu jeda, lalu 3 kali lagi. Hendra berdiri, sorban menutupi sebagian wajahnya, lalu berjalan pelan menuju pintu. Ia tidak langsung membukanya. "Masuklah, kalau kalian memang datang untuk menepati janji," ucap Hendra dengan suara yang dalam dan tenang. Pintu berderit pelan. Angin dingin dan aroma mistis semakin kuat menerobos masuk. Di ambang pintu berdirilah 5 sosok. Mereka bukan sekadar orang tua renta biasa. Setiap dari mereka memancarkan aura yang membuat bulu kuduk meremang. Yang pertama, seorang lelaki berambut panjang putih, membawa tongkat kayu hitam yang di ujungnya terikat kain merah penuh tulisan aksara kuno. Yang kedua, seorang perempuan tua dengan mata kelabu, membawa kendi kecil berisi cairan pekat yang terus mengeluarkan asap tipis. Yang ketiga, lelaki bertubuh tinggi besar, menggenggam keris berbalut kain kuning. Yang keempat, seorang lelaki berkumis lebat, memegang tasbih batu hitam besar yang setiap gesekannya seperti memicu percikan hawa panas. Dan yang kelima, seorang lelaki berwajah pucat, tanpa rambut, membawa sebuah mangkuk perunggu berisi arang merah membara yang memancarkan aroma minyak nyamplung terbakar. Mereka melangkah masuk tanpa ragu. Begitu berada di ruang tengah, masing-masing duduk bersila, membentuk setengah lingkaran, meninggalkan celah di tengah. Di ruang itu, hawa panas bercampur dengan angin berdesir semakin menekan. Lampu minyak bergoyang meski tidak ada angin dari luar. Hendra tetap duduk tenang di hadapan mereka. "Kalian datang sesuai janji." "Bagus," katanya, matanya menatap tajam satu persatu wajah para dukun itu. Lelaki bertongkat kayu hitam tersenyum tipis. "Kami datang bukan untuk bicara panjang lebar, Hendra bin Abdul Malik. Kau menantang, kami sambut. Tapi ketahuilah, malam ini mungkin menjadi malam terakhirmu." Hendra menghela napas pelan. "Kalian mengira aku takut pada ancaman? Aku tahu apa yang telah kalian lakukan. Dan aku tahu, di hadapan kebenaran, semua tipu daya akan runtuh." Sejenak hening. Hanya suara hujan di luar dan gemuruh petir yang terdengar.
Namun di balik keheningan itu, hawa gaib semakin pekat. Raka yang mengintip dari celah pintu kamarnya merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Perempuan bermata kelabu mulai mengibaskan kendi kecil di tangannya. Asap hitam pekat keluar, membentuk bayangan-bayangan tak wajar di udara. Lelaki berkeris menancapkan ujung senjatanya ke lantai kayu, menimbulkan getaran halus. Lelaki bertasbih batu hitam memutar butiran tasbihnya cepat, dan setiap kali 2 butir bertumbukan, suara letupan kecil terdengar. Sementara lelaki bermangkuk perunggu meniup arang membara, membuat percikan api kecil berloncatan dan berubah menjadi cahaya kehijauan. Hendra memejamkan mata, menggenggam erat tasbih kayu cendana. Bibirnya bergerak cepat, melantunkan zikir yang tempo dan nadanya berubah menjadi seperti mantra penolak bala. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun kelapa bergesekan nyaring. Petir menyambar lagi, kali ini sangat dekat, menyinari ruangan dengan cahaya putih menyilaukan sejenak. Ketegangan memuncak. Semua orang di ruangan itu tahu, pertempuran gaib ini akan segera dimulai. Tidak ada yang mundur. Malam ini, hujan, petir, dan doa akan menjadi saksi. Belum sempat hening itu benar-benar mengendap, lelaki bertongkat kayu hitam mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan mantra kuno yang terdengar serak namun menusuk telinga. Dari ujung tongkatnya, asap tipis berwarna kehitaman keluar, lalu membentuk pusaran kecil yang melayang menuju Hendra. Bau anyir tercium tajam, seperti darah basi bercampur belerang. Perempuan bermata kelabu ikut bergerak. Tangannya meraih segenggam bubuk hitam dari kendi, lalu melemparkannya ke lantai. Seketika, bubuk itu memercikan kilatan ungu dan berubah menjadi ular hitam sebesar lengan, lidahnya menjulur, matanya menyala merah, dan tubuhnya melata cepat ke arah Hendra. Tak mau ketinggalan, lelaki berkeris memutar senjatanya di udara. Dari ujungnya, keluar bayangan hitam berwujud manusia tanpa kepala, berlari dengan kecepatan mengerikan sambil mengibaskan kedua lengannya yang panjang. Lelaki bertasbih batu hitam membanting tasbihnya ke lantai, membuat getaran keras yang memecah hawa panas menjadi gelombang tak kasat mata, menghantam ke arah lawan. Dan lelaki bermangkuk perunggu. Ia menumpahkan arang membara ke lantai, lalu menepuk-nepuk lantai dengan telapak tangannya. Dari sela-sela papan kayu, muncul tangan-tangan pucat kotor, seperti milik orang mati, berusaha mencengkeram kaki Hendra. Namun Hendra tidak bergeming. Ia tetap duduk bersila, memejamkan mata. Lantunan zikirnya kini mengalir lebih cepat, seperti aliran air deras yang menghantam bebatuan. Dari setiap hembusan nafasnya, hawa sejuk mulai menyebar, memecah hawa panas di ruangan itu. Lalu, sesuatu terjadi. Sorban putih yang melingkar di kepalanya mulai berpendar, memancarkan cahaya putih lembut, tapi kuat. Tasbih kayu cendana di tangannya pun bergetar halus, setiap butir yang berpindah memancarkan kilau kecil seperti percikan bintang. Makhluk-makhluk gaib yang menyerang mendadak berhenti di udara, seolah ada dinding tak terlihat yang menghadang. Ular hitam mendesis keras, mencoba menerobos, namun tubuhnya melepuh seperti terbakar cahaya. Bayangan manusia tanpa kepala menjerit nyaring, suaranya melengking, lalu pecah menjadi asap tipis. Tangan-tangan pucat yang meraih dari bawah lantai menghitam, lalu hancur seperti abu tertiup angin. Para dukun mulai saling pandang. Keringat dingin membasahi pelipis mereka meski hawa panas masih melingkupi ruangan. Lelaki bertongkat menggertakkan giginya. Belum selesai, teriaknya. Dengan gerakan cepat, ia menancapkan tongkatnya ke lantai. Pusaran asap hitam membesar, berubah menjadi sosok tinggi berwajah serigala dengan bulu lebat dan mata berkilau merah. Makhluk itu melangkah maju, setiap injakan kakinya membuat papan lantai berderit. Nafasnya berat, panasnya seperti embusan tungku raksasa. Hendra membuka mata. Pandangannya tajam, sorot matanya memantulkan cahaya yang kini memancar lebih terang dari sorban. Bibirnya mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, suaranya rendah namun bergema di seluruh ruangan. Getaran suara itu membuat makhluk serigala berhenti sejenak, telinganya menunduk, matanya bergetar. Lelaki bermangkuk perunggu mencoba mengalihkan. Ia meraih segenggam arang panas, lalu meniupnya keras. Arang itu berubah menjadi belasan kelelawar hitam yang terbang liar, mengitari kepala Hendra. Tapi cahaya dari tasbih memanjang seperti benang-benang halus, menjerat kelelawar-kelelawar itu dan membuatnya terbakar menjadi abu. Perempuan bermata kelabu mulai menggigil. Matanya yang semula kelabu kini memerah, dan suara napasnya berat. Dia terlalu kuat, bisiknya. Tapi lelaki berkeris mendorongnya.
Jangan mundur. Dia sendirian, kita berlima. Hendra tak membalas kata-kata mereka. Ia menutup mata kembali, lalu dengan suara lantang membaca ayat kursi. Ruangan bergetar. Cahaya putih dari sorban dan tasbihnya kini memancar begitu terang hingga bayangan-bayangan di sudut ruangan lenyap. Sosok serigala itu meraung keras, menutup wajahnya dengan kedua cakar, lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan cahaya sebelum lenyap. Gelombang energi suci itu menghantam para dukun seperti badai. Satu persatu mereka terdesak ke belakang. Lelaki bertongkat terbatuk darah, perempuan bermata kelabu memegangi dada, lelaki bertasbih batu hitam kehilangan genggamannya, tasbihnya pecah berhamburan. Lelaki berkeris mencoba berdiri tegak, tapi lututnya gemetar. Lelaki bermangkuk perunggu jatuh terduduk, matanya memerah penuh darah. Di luar rumah, hujan semakin deras, namun anehnya, petir berhenti menyambar. Angin malam membawa hawa sejuk yang masuk melalui celah-celah rumah, menggantikan panas mencekik yang sejak awal memenuhi ruangan. Raka, yang sedari tadi bersembunyi di balik pintu kamar, hanya bisa terpaku. Ia tak pernah melihat ayahnya, Hendra, begitu agung. Bukan karena kekuatan semata, tapi karena ketenangan yang tetap terjaga di tengah serangan demi serangan. Pertarungan belum berakhir, tapi jelas, malam ini para dukun itu tidak lagi memandang Hendra sebagai sekadar musuh biasa. Mereka kini melihatnya sebagai tembok yang mungkin tak akan pernah bisa mereka robohkan. Hening sesaat menyelimuti ruangan, hanya terdengar deru napas berat para dukun yang mulai kehilangan tenaga. Wajah mereka pucat pasi, mata berurat merah, dan keringat bercucuran deras. Namun hawa kebencian masih ada, walau kini dibalut rasa gentar yang nyata. 1 jam berikutnya menjadi pertarungan tanpa suara teriakan, hanya denting energi yang saling beradu. Para dukun mencoba bertahan, sesekali melancarkan serangan, tapi setiap kali, cahaya putih dari Hendra menghancurkan semua upaya mereka. Lelaki bertongkat mencoba mengucapkan mantra terakhirnya, namun suaranya patah di tengah jalan. Matanya membelalak, lalu tubuhnya tersungkur, memuntahkan darah pekat yang berbau anyir. Perempuan bermata kelabu mencoba berdiri, tapi lututnya goyah, dan dari mulutnya keluar darah bercampur busa. Lelaki berkeris terjatuh sambil memegangi dadanya, nafasnya tersengal, kerisnya jatuh beradu dengan lantai. Lelaki bertasbih batu hitam, yang sejak awal paling banyak menyerap energi negatif, mendadak merintih, lalu ambruk seperti karung jatuh. Dan lelaki bermangkuk perunggu, yang sempat terlihat paling tenang, kini memegangi kepalanya dan berteriak lirih sebelum terhuyung lalu roboh. Kelima dukun itu terkapar hampir bersamaan. Nafas mereka berat, darah mengalir dari mulut, hidung, bahkan telinga. Di wajah mereka terpampang rasa sakit yang bukan hanya fisik, tapi juga dari kehancuran kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Raka, yang sedari tadi masih di balik pintu, menahan napas. Ia ingin keluar, tapi rasa takutnya membuat kedua kakinya seperti menempel di lantai. Hatinya berdebar kencang, sulit membedakan antara kagum, takut, atau ngeri. Di tengah keheningan itu, salah satu dari mereka, lelaki bertongkat, mengangkat tangannya yang gemetar. Ampun, hentikan, kami. Salah, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Hendra membuka matanya perlahan. Sorban di kepalanya sudah tak lagi berpendar terang, tapi hawa sejuk masih mengalun dari tubuhnya. Ia menatap mereka satu persatu, dengan tatapan yang dalam namun dingin. Ampun? Kalian minta ampun sekarang, setelah kalian kirimkan kematian ke banyak orang? Setelah kalian hancurkan hidup keluarga-keluarga demi keserakahan? Kalian pikir Tuhan tidak melihat semua itu? Perempuan bermata kelabu menangis terisak, suaranya serak. Kami hanya menjalankan perintah, kami dibayar. Hendra menghela napas panjang, lalu berdiri. Langkahnya perlahan, tapi setiap langkah terasa berat di udara. Bukan aku yang membalas. Ini bukan dendamku. Ini keadilan dari Tuhan. Kalian hanya menerima apa yang kalian tabur. Tak ada yang berani menatap mata Hendra. Semua menunduk, menggigil, dan dalam hati masing-masing, mereka tahu kekuatan yang selama ini mereka andalkan sudah runtuh. Dengan sisa tenaga, kelima dukun itu merangkak keluar dari rumah, tubuh mereka lunglai dan goyah. Hujan di luar masih turun deras, tapi kini udara terasa lebih segar. Setiap langkah mereka seperti perjuangan hidup dan mati. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, terlihat jelas tubuh mereka yang basah kuyup, baju mereka kotor bercampur darah. Raka akhirnya memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Ia melihat punggung para dukun yang semakin menjauh,
lalu memandang ayahnya yang masih berdiri tegak di tengah ruangan. "Ayah, itu, kekuatan apa?" Suaranya bergetar. Hendra hanya menatap anaknya, lalu menepuk pundaknya pelan. "Kekuatan yang datang bukan dari manusia, Nak, tapi dari keyakinan kepada Yang Maha Kuasa." Raka terdiam. Malam ini, ia merasa seperti mengenal sosok ayahnya untuk pertama kali. Bukan sekadar kepala keluarga yang sederhana, tapi seseorang yang menyimpan kedalaman dan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Di luar, 5 dukun itu berjalan tertatih-tatih menuju kegelapan. Tak ada lagi kesombongan di langkah mereka, hanya ketakutan dan rasa sakit. Bagi mereka, malam ini adalah awal dari kejatuhan, bukan hanya tubuh, tapi juga nama, kehormatan, dan kekuatan yang telah lama mereka banggakan. Hendra menutup pintu rumah, lalu memandang keluar jendela. Semoga mereka belajar, gumamnya pelan, meski di lubuk hatinya ia tahu, kebencian tak selalu hilang begitu saja. Raka masih berdiri di dekatnya, menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu yang belum terjawab. "Ayah, mereka akan kembali, kan?" tanyanya lirih. Hendra tidak langsung menjawab. Matanya memandang jauh keluar jendela, menembus derasnya hujan. "Entahlah, Nak. Tapi kalau iya, kita harus siap." Malam itu, setelah Raka masuk ke kamarnya, Hendra duduk sendirian di ruang tengah. Sisa-sisa aroma dupa dan wewangian mistis masih tercium samar di udara. Lampu minyak di pojok ruangan berkelip-kelip seperti berjuang melawan angin yang menyelinap dari celah pintu. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar pelan, 3 kali, teratur. Hendra bangkit dengan langkah hati-hati. Ketika ia membuka pintu, sosok Fatur, teman lamanya yang juga seorang santri sekaligus sahabat seperjuangan di masa muda, berdiri di sana dengan mantel hujan basah kuyup. Wajahnya serius, hampir tanpa senyum. "Aku dengar apa yang terjadi," ujar Fatur tanpa basa-basi. 5 dukun itu, kau sudah mengalahkan mereka. Tapi Hendra, masalah ini belum selesai. Hendra mempersilakannya masuk. Mereka duduk berhadap-hadapan, dan Fatur mulai bicara dengan suara rendah. Di balik 5 orang itu, ada 1 orang yang jauh lebih berbahaya. Mereka semua hanya murid. Gurunya, dikenal sebagai Ki Jagat Wulung. Dia tidak seperti mereka. Dia bukan hanya menguasai santet dan sihir jarak jauh, tapi juga ilmu pemanggilan roh kuno yang bahkan jarang dipelajari orang sekarang. Hendra terdiam, jemarinya menggenggam tasbih yang sejak tadi tak lepas dari tangannya. "Aku pernah dengar namanya, tapi kupikir dia sudah lama tiada." Fatur menggeleng. "Tidak. Dia masih hidup. Usianya mungkin sudah di atas 70, tapi kekuatannya, banyak orang bilang justru semakin menjadi-jadi. Dia dikenal kejam, tidak pernah memberi ampun pada musuhnya. Dan kalau dia tahu murid-muridnya kalah di tanganmu, dia pasti akan datang sendiri. Bukan untuk sekadar menyerang, tapi untuk menghancurkan." Hendra menarik napas panjang. "Berarti ini baru awal." Fatur menatapnya tajam. "Aku tidak ingin menakutimu. Tapi jika Ki Jagat Wulung yang turun tangan, kau akan menghadapi kekuatan yang bahkan cahaya putihmu mungkin sulit menahannya. Dia punya sesuatu yang disebut bayang rawang, makhluk gaib yang tak pernah bisa dilihat mata manusia biasa. Makhluk itu membunuh dalam tidur, menguras nyawa pelan-pelan, dan meninggalkan tubuh korban tanpa luka, seperti mati wajar." Suasana ruang tengah semakin berat. Lampu minyak berkelip semakin kencang, seolah ikut merasakan ketegangan. "Aku sudah tahu dia akan datang," ujar Hendra akhirnya. "Dan kalau dia datang, aku tidak akan mundur." Fatur berdiri. "Kalau begitu, aku akan membantumu. Aku akan kembali besok membawa beberapa kitab lama dan pelindung. Kau tidak boleh menghadapinya sendirian." Hendra mengangguk, meski dalam hati ia sadar, pada akhirnya, pertempuran seperti ini memang selalu terasa sendirian. Setelah Fatur pulang, Hendra berdiri lama di teras rumah. Hujan mulai reda, hanya menyisakan sisa rintik yang jatuh pelan di atap seng. Udara malam terasa lembab, namun langit mulai memperlihatkan bintang-bintang di sela awan. Di kejauhan, suara kodok bersahut-sahutan di pematang sawah. Tapi di telinga Hendra, ada bisikan lain, halus, nyaris tak terdengar, tapi jelas bukan berasal dari manusia. Seperti bisikan yang datang dari jauh, mengucapkan namanya, memanggilnya. Hendra menggenggam tasbihnya erat-erat. "Aku tahu kau ada di luar sana," gumamnya dalam hati,
ditujukan pada sosok yang belum ia temui. Di balik ketenangan malam itu, ia merasakan hawa dingin yang berbeda. Dingin yang membawa pesan bahwa gelombang serangan berikutnya akan jauh lebih besar, lebih kejam, dan mungkin mematikan. Raka, dari kamarnya, melihat siluet ayahnya berdiri tegak di teras, memandang langit. Sorban putihnya berkibar tertiup angin malam, dan tasbih di tangannya berputar perlahan. Bagi Raka, pemandangan itu terasa seperti potongan dari kisah para wali di masa lalu, tapi ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan yang akan segera mereka hadapi. Malam itu, Hendra tetap berdiri di teras hingga embun mulai turun. Matanya tak lepas dari langit yang kini mulai cerah, seakan mencari tanda-tanda. Ia tahu, benteng pertahanan yang ia bangun malam ini hanyalah permulaan. Dan di suatu tempat yang jauh dari sana, mungkin di dalam hutan yang tak pernah dijamah manusia, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan mata menyala sedang mendengar kabar kekalahan murid-muridnya. Bibirnya tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu, tersimpan amarah yang akan segera dilepaskan. Hendra memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Bismillah, bisiknya, sebelum kembali memutar tasbihnya. Ia siap. Kisah ini belum berakhir. Udara malam masih pekat ketika Hendra berdiri di teras rumah, memandangi langit gelap yang tak menampakkan bintang. Suara jangkrik terdengar sayup, namun di sela-sela itu ada desiran aneh, seperti bisikan dari jauh. Tasbih kayu cendana di tangannya bergerak pelan, satu persatu butirnya terlewati diiringi zikir yang keluar dari bibirnya. Namun hatinya tahu, ketenangan ini hanya sementara. Pak Kiai Fatur duduk di kursi rotan di dekatnya, sorot matanya tajam namun penuh kekhawatiran. Hendra, yang kemarin itu belum akhir. 5 dukun itu hanyalah tangan-tangan kecil dari seorang guru besar yang namanya membuat banyak orang gemetar. Ucapnya pelan, nyaris seperti berbisik. Hendra menoleh. Guru besar? Tanyanya, meski sebenarnya ia sudah menebak. Fatur mengangguk. Namanya Mbah Renggajati. Ia tinggal jauh di pedalaman, di atas bukit berbalut kabut, dikenal sebagai penguasa makhluk-makhluk hitam dari berbagai penjuru. Dan aku yakin, setelah melihat anak buahnya jatuh, ia akan datang, atau mengirimkan sesuatu. Perkataan itu membuat udara terasa lebih dingin. Namun Hendra tidak bergeming. Kalau dia datang, biarlah dia melihat sendiri bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan. Malam terus bergulir. Jam dinding menunjukkan pukul 2 saat suara aneh mulai terdengar dari pekarangan. Langkah kaki berat disertai dentingan lonceng kecil. Raka, yang tadinya tidur di kamarnya, terbangun dan keluar dengan wajah pucat. Ayah, ada orang di luar, bisiknya. Hendra berdiri, sorban putihnya dikencangkan. Ia berjalan ke halaman, diiringi Fatur yang membawa sebotol air doa. Di bawah cahaya remang lampu teras, tampak sosok tinggi besar berselimut jubah hitam, wajahnya tertutup kain merah darah. Di belakangnya, 2 makhluk berwujud manusia namun berkaki binatang merangkak di tanah, matanya memancarkan cahaya hijau. Suara Mbah Renggajati terdengar serak namun dalam. Kau berani memukul murid-muridku, Hendra? Aku datang untuk menagih harga dari keberanianmu. Hendra tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya melangkah maju, menancapkan pandangan tajam. Tasbihnya mulai bergetar, dan dari tubuhnya perlahan terpancar cahaya putih, membuat kabut tipis di sekitar halaman memudar. Pertarungan pun dimulai. Mbah Rengga mengangkat tangannya, mengirimkan gelombang energi hitam pekat yang membuat tanah di sekitar mereka retak. 2 makhluk pengikutnya melompat menyerang, namun tak sempat menyentuh Hendra karena cahaya dari tasbihnya membakar mereka hingga berubah menjadi abu. Serangan demi serangan dilancarkan. Langit di atas mereka bergemuruh, petir menyambar berkali-kali. Raka hanya bisa memegangi tiang teras sambil berdoa, menyaksikan ayahnya bertarung melawan kekuatan yang tak masuk akal. Puncaknya, Hendra mengangkat kedua tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang yang menggema ke seluruh pekarangan. Cahaya dari sorbannya membentuk pusaran besar, menyelimuti Mbah Renggajati. Suara teriakan melengking memenuhi udara, dan sosok guru besar itu perlahan terangkat, lalu lenyap dalam kilatan cahaya putih yang memancar hingga menembus langit malam. Sunyi. Tak ada lagi kabut. Udara kembali normal. Hendra menunduk, mengucapkan syukur. Fatur menghampiri dan menepuk bahunya. Alhamdulillah, ini akhir dari semuanya. Raka berlari memeluk ayahnya, merasakan dada yang hangat meski tubuh Hendra jelas lelah. Ayah, aku bangga. Dengan langkah pelan, mereka bertiga masuk kembali ke rumah.
Tasbih kayu cendana diletakkan di meja, sorban dilipat rapi. Hendra menatap foto istrinya di ruang tamu, kali ini tanpa rasa marah, hanya ketenangan dan doa. Di luar, embun pagi mulai turun, membawa kesan bahwa malam kelam telah berakhir. Dan di hati Hendra, ia tahu, ini bukan sekadar akhir dari dendam, tapi awal dari hidup baru tanpa bayang-bayang santet.